di situ gambarnya seorang ayah. Ya, apa kira-kira itu yang terjadi? Marah nggak ayahnya itu? Enggak lah. Ya, dia sedang nggak marah. Ya, dia sedang berdialog. Ya, berdialog, membimbing, menatap mata anaknya. Gitu ya. Menatap mata anaknya, dia ingin bilang bahwa apa? Kamu nak harus bisa menyelesaikan problem kamu sebisa mungkin dengan cara kamu sendiri. Ya, nah ini adalah perspektif sains ini juga ada. Ya, disebut apa itu? Memberi anak kesempatan untuk mandiri dan mengambil keputusan itu sebenarnya melatih bagian otak yang disebut prefrontal cortex. Ya, tahun 2020 itu penelitiannya. Hasilnya anak mampu menjadi lebih tenang, memiliki kemampuan problem solving yang prima dan regulasi emosi yang baik. Seperti mana dikutip dari Imam Ibnu Qayyim, anak yang terbiasa bersandar pada orang lain akan kehilangan daya juang dan memiliki jiwa yang lemah. Ya. Misalnya contoh apa? Hargai anak kalau misalnya dia milih baju sendiri. Jangan sampai baju kita juga yang atur. Pakai yang ini, jangan yang itu. Biarin. Nanti lama-lama dia merasa bahwa misalkan dia salah pilih kostum, kan dia belajar dari situ. Wah, ternyata salah ya. Dipertanyakan oleh teman-teman, kok kau pakai baju kostum begini? Nah, biarin aja dia bereksperimen di situ. Oh iya, ternyata dalam setiap kegiatan itu ada baju yang lebih cocok. Termasuk membeli mainan dengan uang sendiri. Nah, tadi uang yang dia kumpulkan atau uang yang dia dapat dari kakek neneknya, dia punya tabungan. Mereka punya tabungan masing-masing, celengan. Ya, celengan. Nanti kalau udah banyak, pindahin ke rekening bank atas nama mereka. Nah, ini siapa yang punya anak-anak yang sudah punya tabungan sendiri-sendiri? Angkat tangan. Bu, anaknya sendiri punya tabungan atas nama anak? Punya? Alhamdulillah. Oh, di sekolah? Oh, sekolah atas nama dia? Oke. Nanti kalau lulus dikasih? Oke. Nah, supaya ini bikin juga tabungan. Kalau mau lebih dahsyat, siapa yang punya tabungan haji untuk anaknya? Lo buka dari sekarang. Nggak mesti harus langsung 25 juta untuk dapat kursi, enggak. Tapi kalau kita meninggal suatu saat nanti, minimal kita sudah seperti mendoakan, bahkan membukakan jalan bagi dia supaya Allah ridho sama dia, rekening tabungan haji. Kan buka rekening tabungan haji juga berapa paling? Berapa? 100.000 bisa? Bisa. Sekarang lagi gencar. Bank Muamalat. Nah, supaya Bapak Ibu tahu, Bank Muamalat itu pemilik terbesarnya sahamnya adalah BPKH. Badan Pengelola Keuangan Haji. Jadi saham 80% saham di Bank Muamalat itu uangnya umat. Bisa dipahami? Jadi uang-uang tabungan haji kita seluruh Indonesia ini itu ditaruh sahamnya untuk menjalankan Bank Muamalat. Jadi aman insya Allah. Ya. Nah, di situ buka tabungan. Ya. Ya. Ayah bunda dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana teladan syariah dari kita? Ya, teladannya adalah kita sebagai orang tua, ayah kalau pergi keluar rumah itu kalau dia tanya mau kemana ayah, jawabnya apa? Menjemput rezeki Allah. Jadi dia tahu ayahnya itu bekerja untuk siapa. Harus ada komunikasi begitu. Ayah ini keluar bekerja untuk supaya kamu bayar sekolah kamu, nak. Untuk bisa beli makanan untuk kita di rumah, nak. Jangan diam-diam, baik. Sampaikan. Ya, supaya dia tahu. Nah, ini anak saya yang pesantren tadi, saya lihat udah mulai banyak perubahan walaupun baru 2 bulan masuk. Sekarang, kalau kita belikan sesuatu kayak kemarin, maghrib saya sama istri naik motor berdua pergi cari gamis karena gamisnya cuma satu, gamis putihnya, dan itu dia pakai seberapa minggu, dicuci cuma berapa kali, akhirnya kotor banget. Nah, kita belikan. Pas datang ke rumah yang dia tanya apa? Berapa harganya?
Sekarang sering nanya harga. Ya. Sering nanya berapa Bi untuk beli untuk abang. Nah, dia selalu nanya harga. Saya asumsikan mungkin dia sudah mulai sadar bahwa setiap yang dia lakukan itu ada biaya di situ. Ya. Dan saya betul-betul udah komunikasi untuk dia. Nah, termasuk yang kelas 4 dan kelas 3, saya kumpulin tuh. Kalian tahu nggak, yang kecil nomor berapa, yang baru TK ngumpul tapi nggak ngerti. Saya bilang, kalian tahu nggak setiap bulan biaya kalian itu berapa? Kamu sekian juta, kamu sekian juta, coba kalian kalikan berapa? Mereka mulai ngalih. Gede ya, gede ya Bi. Itu. Makanya di sholat berdoa supaya ayah Abi panjang umur, supaya rezeki Abi diluaskan, supaya apa? Kembali kepada kalian. Nah, itu harus ada komunikasi begitu. Ayah ambil habis maghrib duduk di kursi, kalau perlu kayak seminar, duduk di kursi yang tinggi, sofa yang ini, anak-anak di bawah. Ceritakan bahwa ayahnya itu bekerja keras. Jadi dalam pikiran saya dia harus tahu bahwa ayahnya bukan ongkang-ongkang kaki. Gitu. Sehingga dia sadar. Ya. Gitu ya. Bahwa ternyata, tapi jangan pernah sampaikan kalau dia tanya berapa pendapatan ayah sebulan, jangan. Jangan kasih tahu. Nanti kalau ketahuan dia nanti merasa banyak duit ayah. Jangan. Ya. Dan itu ternyata saya baru sadar hari ini. Dulu ibu saya kalau saya minta uang jajan itu selalu dia bilang uang ibu cuma segini, yang ada sekarang segini. Mungkin ibu saya bohong. Ya. Tapi saya sempat dikritik sama istri. Apa itu? Setiap kali kalau ada kesempatan anak minta duit, kadang-kadang saya terlepas ngomong, uang Abi cuma segini. Salah, bukan begitu kalau uang Abi habis. Kata istri, salah, jangan ngomong kayak begitu. Nanti diaminkan sama malaikat, habis beneran nanti. Habis beneran. Wah, gawat sih. Ya. Bukan sekarang saya sudah rubah. Uang Abi yang ada cuma ini sekarang. Ya, kan sekarang yang kita lihatin, yang lain kita sembunyiin. Nah, intinya adalah Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin ajarkan kepada dia konsep tawakal, tapi konsep tawakal yang didahului dengan kerja keras. Ya. Ayah harus kelihatan kerja gitu loh. Pulang kantor malam gitu. Dia harus tahu itu. Ya. Nah, next. Ini yang keempat ya. Nah, yang terakhir berarti. Kita nggak usah lama-lama. Ya, yang terakhir dan ini tidak kalah penting. Apa itu? Menyemai empati dan kasih sayang. Karena menjadi seorang pemimpin punya modal juga yang namanya hati. Ya, punya hati. Tadi sudah saya sempat sebutkan di awal ya. Ya. Anak belajar empati itu bukan dari kuliah 7 hari 7 malam, nggak bisa. Dia akan belajar cara mencintai dengan melihat bagaimana ayahnya memperlakukan ibunya. Segampang itu. Dan saya sudah buktikan. Saya minta maaf. Dan saya punya kesalahan di situ, tapi saya berusaha pelan-pelan untuk merubahnya. Kenapa? Karena pernah waktu itu saya agak tinggi suara saya sama istri, dan ternyata itu direkam oleh anak sampai sekarang. Jangan salah loh, rekaman mereka tersimpan di memori. Si Abi berteriak keras kepada Umi. Dan itu menurut saya kesalahan saya yang ya saya anggap itu teguran. Ya. Cara menghapusnya saya nggak tahu. Tapi mungkin cara menghapusnya adalah dengan lebih banyak memperbanyak memori yang bagus kepada dia. Supaya memori yang tadi itu ketimpa. Tapi itu bukti supaya Bapak Ibu percaya. Bukti saya sudah buktikan ternyata memori buruk itu kesimpan. Nauzubillah min zalik.
Maka kalau ada memori itu, coba direset memori itu. Cara resetnya apa? Minta maaf sama anak tadi. Minta maaf sama ibu, sama istri. Ya. Sebaliknya, lebih banyak memori-memori kasih sayang yang kita perlihatkan. Dia belajar cara berbelas kasih dengan melihat bagaimana ayahnya bersikap pada orang yang lebih lemah darinya. Hari Jumat, jalan bersama, bagi makanan. Yang satu makanan porsinya 5.000. Bisa kan? Nasi uduk 5.000 bisa? 5.000 kali 10 bungkus berapa? 50. Tidak mesti tiap minggu katakanlah. 50 berarti ada berapa bungkus? 10 bungkus. Ajarkan dia berbagi. Hari Jumat pagi. Ya, kita naik motor atau kita bawa mobil kalau ada kendaraan. Kita yang nyetir, dia di belakang dengan saudara-saudaranya. Satu bagian yang ngasih nasi uduk, satu bagian ngasih gelas aqua. Nah, di situ dia belajar berbagi. Orang tua ulang tahun, kakek neneknya ulang tahun. Kita ajarin, yuk cari hadiah untuk kakek nenek. Hadiahnya nggak usah mahal-mahal. Tapi dari situ dia belajar. Oh, ayah saya kepada kakek nenek kasih hadiah kalau ulang tahun. Nah, nanti saya kalau udah besar sama juga. Coba lihat. Kan itu untuk kita juga. Nah, nggak usah mahal-mahal. Ya. Termasuk juga jangan kalau misalkan dia jatuh nangis, laki-laki misalnya, ya, ada yang berpendapat udah biarin aja kan laki-laki. Enggak, tapi tetap harus kita hargai rasa apa? Rasa sakit dia. Sakit ya nak? Karena memang betul sakit. Tapi kita rubah, sakit ya nak. Ya, ayah paham itu rasa sakitnya. Nah, sini ayah lihat. Tidak usah kemudian harus panik juga, enggak. Tapi bukan berarti kita bilang begini, apa namanya? Ah, nangis gitu aja nangis. Berarti kita sudah belajar dengan kalimat itu. Apa poinnya? Kalau kita bilang gitu aja nangis, berarti kita sedang mengajarkan dia tidak perlu memperhatikan perasaan. Kan dia punya perasaan. Perasaan apa waktu itu? Sakit waktu jatuh. Memang sakit kok. Ya kan? Nah, kalau kita bilang, "Down, gitu aja nangis." Kita sudah belajar mengajarkan dia tidak mempedulikan perasaan. Gitu loh. Jangan, harus tetap kita validasi. Sakit ya? Ya udah sini. Ayah tahu sakit. Mari kita obati. Udah nangisnya udah cukup. Gitu. Ya. Jadi langkah pertama itu hargai perasaan dia. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihat contoh Rasulullah SAW. Kata orang-orang terdekatnya, aku belum pernah melihat seseorang yang lebih penyayang kepada keluarganya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencium cucu-cucunya, ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, jadilah teladan utama, ya. Perbanyak pelukan dan sentuhan kasih sayang kepada anak laki-laki. Malah sekarang kebalik. Anak laki-laki saya itu sekarang sama istri kami juga heran. Dikit-dikit minta peluk. Ada yang sudah sampai ke, saya cuma ingin memvalidasi apakah yang dia lakukan itu sama dengan yang lain. Belum? Sudah? Sudah minta peluk. Oh, yang perempuan, yang laki-laki belum? Oh. Hah? Sering dipeluk. Kalau kita sering meluk dia, berarti nanti ketika kita tiba masa tidak peluk, dia akan minta sendiri. Dia sendiri yang akan minta peluk. Karena apa? Pelukan itu dia merasakan kenyamanan. Nah, ketika dia ingin kenyamanan, dia ke kita. Bukan ke orang lain. Gitu loh. Jadi, peluk dia. Ya. Tadi yang saya bilang, kegiatan sosial, betul. Jenguk tetangga. Ini nih. Menjenguk tetangga. Bahkan kalau perlu jangankan tetangga, keluarga. Jenguk keluarga. Kadang-kadang anak-anak kalau sudah mulai besar, apaan sih ya ngajak-ngajak kemana nih?
Kalau dia ini untuk menjenguk, ini keluarga kita sakit gitu loh. Termasuk misalnya kalau kita bikin masakan yang agak banyak, kan bagi ke tetangga ya. Jangan kita yang ngantar. Suruh dia yang ngantar. Nih bagian ini untuk bapak sana, ini untuk ibu sini ya, tetangga kita. Bawa nih. Bawa dia. Bahkan malam-malam tuh. Kalau perlu. Malam-malam pergi sana. Nah dari situ dia kemudian berproses ya, belajar. Ya.